Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Nurmaini, NIM A0D0251. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Lalu Permadi, SEMM, selaku dosen pengampu kewirausahaan. Dan teman-teman yang berbahagia, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pemasaran saya, yaitu bisnis plan thrift shop. Langsung saja, di sini bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Pada dasarnya, kini melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Generasi milenial, sebutan untuk anak-anak zaman sekarang yang lebih ingin mengeksplorasi diri mereka, seperti halnya mencari jati diri mereka, mencari kesukaan mereka, hingga membuat sesuatu yang anti mainstream. Itulah mereka, para generasi milenial, selalu ingin mencoba sesuatu yang baru dan mewujudkan yang belum pernah dilakukan. Untuk itu, membangun bisnis merupakan jalan yang tepat bagi generasi milenial. Kaum milenial dan generasi Z pasti tidak asing lagi sama yang namanya thrift shopping, yaitu belanja baju atau barang-barang propet. Selanjutnya, bisnis plan, yaitu ringkasan eksekutif. Bisnis thrift shop yaitu salah satu bisnis pakaian atau barang bekas yang digemari oleh generasi milenial atau generasi Z yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian branded, tapi modal belinya murah meriah. Bisnis thrift shop ini merupakan bisnis online yang menggunakan media sosial sebagai lapak jualannya, memiliki target pasar para remaja yang ingin tampil fashionable namun tidak mengeluarkan budget yang berlebihan. Tidak harus berbelanja di shopping mall untuk mendapatkan barang fashion yang diinginkannya, karena ada sebuah alternatif yang menawarkan hal lebih murah, yakni dengan berbelanja pakaian bekas yang saat ini mudah untuk didapatkan dengan kemunculan sebuah online shop yang menawarkan kenyamanan untuk berbelanja dan memiliki spesialisasi barang bekas yang lebih bersih dan berkualitas. Selanjutnya, analisis industri. Yang pertama, kebutuhan. Kepopuleran pakaian bekas semakin laris karena dianggap sebagian orang memiliki modal yang bagus dan dianggap sebagian orang unik. Sesuai dengan tren fashion saat ini yang mengarah kepada fashion yang cenderung retro atau pitneck. Yang kedua, permintaan. Gaya hidup kini tidak dapat dilepaskan dari masyarakat modern. Para remaja yang ingin tampil fashionable namun tidak mengeluarkan budget yang berlebihan, tidak harus berbelanja di shopping mall untuk mendapatkan barang fashion yang diinginkannya, karena ada sebuah alternatif yang menawarkan harga lebih murah, yakni dengan berbelanja pakaian bekas yang saat ini mudah untuk didapatkan dengan kemunculan sebuah toko online. Yang ketiga, produk. Retro atau vintage adalah benda-benda atau atribut pakaian yang memiliki style 70-an hingga 90-an berupa outfit item seperti clothes, trouser, sepatu, coat berbulu, rok, model lain, dress motif bunga. Beberapa item barang pitneck dan retro ini berhubungan dengan tren fashion seperti fashion blogger atau dari majalah fashion. Selanjutnya, rencana pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar usaha kami lakukan berdasarkan usia, jumlah, dan profesi sebagai berikut. Yang pertama, usianya itu mulai dari 15 sampai 30 tahun. Yang kedua, jumlah. Individu merupakan orang perorangan secara mandiri. Yang ketiga, profesi, itu pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
Yang kedua, rencana pemasaran. Dengan produk yang kami jual ini, kami umumnya memasarkan produk kami melalui berbagai media online, terutama Instagram, merupakan faktor penting dari pemasaran produk kami. Selain itu, kami juga memasarkan melalui Facebook, Twitter, web online, dan portal online lainnya. Dalam hal ini, target pasar kita sebenarnya bisa setiap usia dengan syarat bermain media sosial karena tidak merupakan online shop. Namun kita mengutamakan produk untuk remaja maupun generasi milenial. Yang ketiga, target pasar. Sasaran yang dibidik secara langsung oleh usia ini adalah pelajar, mahasiswa atau pekerja berusia 15-30 tahun yang menggunakan media sosial atau media online sebagai media berbelanjanya. Selanjutnya, rencana produksi atau operasional. Rencana produksi atau operasional. Yang pertama, pemilihan lokasi. Pemilihan media penjualan pakaian bekas ini adalah melalui media online, di mana mempermudah kalangan masyarakat yang memiliki kesibukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, terutama generasi milenial yang sudah sangat akrab dengan media online untuk berbelanja. Yang kedua, sumber-sumber produk usaha. Tempat yang terkenal sebagai grosir pengkulehan para pengusaha thrift store, salah satunya Pasar Karangsukun Mataram sebagai salah satu alternatif. Yang ketiga, resiko usaha yaitu SWOT. Yang pertama, kekuatan, harga relatif murah. Yang kedua, menjual barang-barang branded. Yang ketiga, dapat memakai modal yang kecil. Yang keempat, banyak bajang memiliki debit. Yang kelima, banyak pesaing sesama thrift shop. Yang terakhir, kesimpulan. Dari apa yang telah saya paparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Kaum milenial dan generasi Z pasti tidak asing lagi sama yang namanya thrift shopping, yaitu belanja baju atau barang profit. Semenjak perdagangan pakaian bekas ekspor dan impor mewabah di Indonesia mulanya dari tahun 2013, pakaian bekas alias thrift ini semakin banyak digemari, apalagi buat orang-orang khususnya generasi milenial saat ini yang ingin selalu kelihatan keren dengan pakaian branded tapi modal belinya murah meriah. Seiring dengan semakinnya membudayanya kegiatan ini, generasi milenial bisa banget memanfaatkannya untuk membangun usaha sendiri. Tapi untuk memulai bisnis ini, sekedar memiliki komoditas utamanya aja belum cukup, namun juga harus punya marketing, skill yang mempunyai dan bisa menggunakannya secara optimal, supaya bahan-bahan jualan laku di pasaran dan tetap bisa bersaing dengan thrift store lainnya di kemudian hari. Itu saja penjelasan dari saya tentang perencanaan pemasaran bisnis plan thrift shop. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.